Selamat siang Healthy People, selamat bergabung lagi di acara Health Talk RSWI. Pada kesempatan kali ini saya sebagai host Dr. Joni, saya didampingi oleh narasumber kita pada hari ini Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam, salah satu dokter penyakit dalam di Rumah Sakit UI ini. Para Healthy People sekalian, pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang lagi in dengan kondisi sekarang, yaitu tentang begadang, di mana begadang itu adalah euforia yang mungkin bisa berbahaya bagi para healthy people sekalian. Apalagi pada saat ini lagi in-innya tentang Piala Dunia, otomatis acaranya karena beda wilayah ya, nggak di Indonesia, jadi acaranya malam. Otomatis yang menonton begadangnya bareng-bareng. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita dengarkan pemaparan materi sekilas dari Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam. Saya persilahkan, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita akan diskusi talking ngomong-ngomong tentang begadang. Sebenarnya kalau dari Roma Irama itu kan bilang begadang jangan begadang gitu ya. Kenapa sih? Apa itu begadang? Ya begadang udah pada tahu ya tentang ya kita melek ya lek-lekan gitu kan. Jadi harusnya jam tidur itu tidak tidak kemudian tidur gitu, tapi kemudian dipakai untuk beraktivitas seperti itu. Nah, sebenarnya tubuh kita ada yang disebut dengan ritme atau circadian rhythm ya. Jadi ritme siklus tubuh ya, siklus tubuh kita dari bangun tidur terus kemudian sampai tidur lagi itu ada sirkadiannya. Dan ini bahasanya gimana ya, jadi kayak kebiasaan badan gitu, Dr. Joni. Jadi sudah kayak otomatis berarti. Jadi kayak kita punya jadwal pagi ke kantor jam 12 atau jam setengah 1 sholat duhur gitu ya, terus kemudian makan siang. Nah badan juga gitu, jadi ada ritmenya, dan itu biasanya dia akan diketahui atau disensor oleh yang disebut dengan penerima cahaya dari mata gitu ya. Jadi kalau udah agak gelap nih sore gitu, udah cahaya matahari udah redup-redup, mata kita itu sudah akan menyensor bahwa oh ini sudah akan gelap, bentar lagi harusnya si orang ini, si tubuh ini tidur gitu kan. Nah, jadi biasanya pada pukul 6 itu dia sudah mulai mengirim ya, tubuh itu mengirim sensor ke otak itu dengan sensitif dari sel di mata yang menerima cahaya gitu ya. Yeah. Nah, kemudian akan terjadi biasanya setelah jam 7 gitu, biasanya akan ada peningkatan dari tekanan darah, kan suhunya udah dingin nih, jadi udah mulai akan sedikit naik. Kemudian suhu badan itu juga akan meningkat seperti itu. Nah, mulailah jam 11 itu, 11 malam itu harusnya sudah tertidur gitu ya, dan sudah akan kita udah siap-siap tidur ini karena mulai adanya sekresi dari melatonin. Melatonin ini kita ketahui sebagai hormon anti stres ya. Jadi dia bikin rileks, bikin seneng ya seperti itu. Bikin nguap. Bikin nguap gitu, ngantuk gitu kan. Nah, ketika kita sudah tidur, ngantuk ya, makanya kita ngantuk, tidur. Nah, maka akan terjadi puncaknya dari melatonin ini menghasilkan hormon yang kemudian dihasilkan oleh tubuh, sampai kemudian kita mengalami tidur dalam. Biasanya 2 jam habis kita mapan gitu ya, mapan tidur itu 2 jam itu biasanya sudah masuk pada deep sleep ya, tidur dalam. Nah, deep sleep ini tujuannya penting banget ternyata. Banyak penelitian bahwa penyakit-penyakit yang seperti hipertensi, diabetes ya, ternyata terkait dengan dapat nggak tidur dalam ini. Yang dalamnya aja ya. Dimana tidur dalam itu artinya
kita tidak ada apa-apa, jadi kayak nggak ngimpi. Jadi kalau ngimpi kan capek ya, apalagi ngimpinya dikejar maling atau main bola. Aduh. Nah, tapi kalau deep sleep itu sama sekali nggak ada apa-apa, jadi benar-benar fase kita itu benar-benar lost gitu, tidur gitu sampai kayak nggak nyadar gitu. Kalau orang bilang tidur kayak orang mati gitu, Wah. kayak gitu ya, sampai nggak ada kerasa apa-apa. Mungkin kalau ada yang lewat Gedor-gedor. nah, gitu lah. Bahkan kadang saya sendiri gitu ya, kalau pas dapet deep sleep itu kadang telepon bunyi itu nggak kedengeran, jadi maafkan ya. Nah, terus kemudian sampai kemudian pagi mulai tubuh kita pada saat itu suhunya paling rendah ya. Kemudian habis itu udah selesai melatonin. Melatonin itu bermanfaat untuk terjadinya relaksasi. Makanya biasanya bangun tidur itu seger gitu, karena badan itu udah murni relaksasi gitu. Jadi Berarti nggak mesti lama ya, tapi dalamnya ya. dalam dapat itu, dan tubuh itu punya bahasanya punya relaksasi yang full, sehingga bisa namanya udah relax, dia pasti akan siap lagi beraktivitas seperti itu ya. Nah, problemnya ketika kita misalnya nih si melatonin udah diproduksi tapi kita udah nguap-nguap tapi nggak pengen tidur gitu kan. Nah, badan itu bingung, lah ini ada apa gitu kan. Akhirnya, jangan-jangan ini ada sesuatu yang harus dalam posisi awas atau siaga gitu kan. Kayak misalnya kita ada maling gitu, siaga gitu kan. Nah, tubuh itu kemudian meningkatkan yang namanya yang kita sebut dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu ya kebalikan dari melatonin ini. Dia akan membuat kita jadi lebih siaga, lebih awas gitu kan. Karena Melek dia terus. melek. Sehingga kalau orang ya, kalau dia teraktivasi kortisolnya, misalnya kalau disuruh lari biasanya lemes-lemes gitu. Kalau pas kortisolnya teraktivasi, dia bisa lompat tembok 2 meter, bisa tenaga dalamnya keluar gitu kan. Nah, itu karena kortisol. Jadi dia bisa mampu melakukan apapun ketika kortisolnya itu mulai teraktivasi. Nah, tapi kalau terus-menerus kortisolnya dihasilkan, itu juga nggak baik. Jadi kayak kortisol itu kan bikin tekanan darahnya naik, ya kan? Otomatis karena melek, badan itu jadi pembuluh darah menyempit. Otomatis tekanan darahnya jadi tinggi. Kortisol itu juga menyebabkan terjadinya resisten insulin. Berarti tegang terus ya, karena kebalikan dari relax tadi ya. Dari relak tadi, jadi kan dia akan, ya namanya siaga kan, masa siaga lemes kan, nggak mungkin ya siaga ya siaga gitu ya, matanya ya melek gitu kan. Nah, kadang-kadang pada beberapa orang kalau udah ngelewat masa tidurnya, terus kemudian tubuh terus mensinyalir bahwa ini butuh melek, akhirnya nggak bisa tidur lagi gitu ya, kalau kelewat dari jam tidurnya. Saya kalau misalnya ada yang bilang, aduh dok, kalau saya sudah ngelilir tuh kebangun nggak bisa tidur lagi ya, karena ya itu pada kondisi badan itu kemudian mengira bahwa kita membutuhkan melek, dan kemudian dihasilkanlah si kortisol ini. Nah, pada beberapa orang ketika dia tidurnya tidak oke gitu, sehingga mencetuskan penyakit-penyakit. Nanti kita lihat apa sih dampaknya. Nah, ini jadi biasanya kalau kurang tidur, besoknya kalau ditanya jawabannya bisa ngalor tidur, nggak seger ya, hilang konsentrasi. Makanya anak-anak itu, kalau usia anak itu harus cukup tidurnya malam, terutama kalau anak-anak yang melek sampai malam, pagi dia mesti ngantuk di kelas gitu. Nggak belajar jadinya malah tidur gitu kan. Kemudian juga memperburuk kondisi kesehatan ya, otomatis ya, karena tadi kita cerita bahwa kortisol itu bikin kadang aktivasi simpatisnya kenceng, deg-degan gitu ya. Otomatis beberapa orang mungkin dia ngerasa, karena dia juga terjadi penyempitan di saluran nafas, jadi batuk-batuk seperti itu, bronkitis
kemudian atau rinitis vasomotor gitu ya, Wah. buat orang-orang yang alerginan gitu ya. Terus kemudian kalau lama itu bisa juga kulit itu jadi lebih kusam, lebih cepat terlihat keriput gitu Wah, kan. tampangnya tua. Nah itu jadi ini jangan sampai jadi kecepatan mengalami proses aging oleh penuaan ya. Jadi sebenarnya anti aging itu sebenarnya bisa juga dengan tidur yang cukup, bukan tidur kebanyakan juga ya. Kalau Tidurnya tidurnya berkualitas yang penting ya. berkualitas, tidur yang berkualitas yang dapat deep sleep tadi. Kemudian juga bisa hilang fokus ya, hilang fokus mau ya ini banyak ya kasus-kasus misalnya tidurnya kurang malah kecelakaan itu kan banyaknya justru pada saat subuh gitu kan pas Iya, bukan di tengah malamnya pas supir-supir ya. jadi dia kurang fokus mau nyetir itu malah mungkin les sebentar tapi nyasar kemana jadi malah bahaya gitu ya. Misalnya mau harusnya eh, dia jalan di depan ada truk banyak ya Iya. kasus-kasus seperti itu ya, dan kita pasti akan sangat sedih ya kalau sampai kondisi seperti ini. Lebih baik kalau memang capek ya istirahat aja gitu ya, Rest area istirahat juga udah banyak ya sekarang ya. istirahat terus pokoknya kasih kesempatan tubuh itu untuk istirahat, jangan memaksakan diri. Cuman kadang-kadang supir-supir itu pada sungkan mau ngomong atau misalnya ada kebutuhan, jadi memang harus apa ya saling berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dopingnya kopi terus kalau supir biasanya. Iya itu. Nah akhirnya karena sering minum kopi gula gitu ya bisa jadi obes ya. Ini night eating itu jadi dia bisa mudah muncul obesitas. Jadi kayak biasanya kita kan kalau makan biasanya apalagi kulineran Jogja ya, kalau makan malam-malam itu mesti adanya nasi goreng, bakmi, godok, Martabak. martabak, aduh, terus kopi dengan gulanya, terus kemudian bisa macam-macam ya makanan-makanan yang gulanya banyak ya. Apalagi begadangnya bareng-bareng, makanannya banyak. Minimal kacang rebus Iya. minimal kadang kan bisa jadi bakmi dan sebagainya. Iya. Rame-rame itu mesti dah, jadi kan itu kalau terus berlaku itu bakalan bisa menimbulkan obesitas, ditambah ketika itu badan kita kortisolnya kan juga resisten, jadi nggak bisa insulin yang bekerja yang ada itu tidak bisa bekerja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada stres yang meningkat. Jadi ya karena kita nggak kebagian hormon melatonin tadi, kortisol yang datang jadi stres ya. Kita mudah panik, mudah cemas, ada dikit apa gitu langsung Emosi. bawaannya jadi Marah-marah. lebih sensitif lebih sensitif gitu karena stres karena kortisol ini. Jadi kortisol ini kalau sesekali aja dikejar gugup gitu, lari kenceng kuat boleh, tapi kalau sering-sering dia nggak baik. Dan juga dampak jangka panjang itu mudah lupa ya, karena otomatis otak itu nggak dapat relax ya, dia dipaksa kerja terus jadi mudah lupa. Nanya apa kok lupa, baru aja ngomong barusan udah lupa gitu apa yang dia omongin. Bagian dari nggak konsentrasi tadi ya. Gitu. Nah, terus gimana nih kalau orang-orang yang memang kalau yang misalnya nonton bola itu kan nggak tiap hari. Iya. Mungkin ya bisa diantisipasi, apakah misalnya badan nggak terlalu fit, mungkin tidur dulu, dapat deep sleep dulu, atau kemudian nonton tayang ulang aja misalnya. Highlights-nya aja. Apa sih hasilnya, kok juga ngaruh banget sih kita nonton nggak nonton. Terus nah gimana kalau orang-orang yang memang punya kewajiban atau pekerjaannya itu merupakan pekerja shift, kan misalnya kayak ada dokter jaga IGD, kan nggak mungkin dokternya sebentar saya lagi tidur ini nggak boleh diganggu ya, nggak bisa. Terus atau perawat itu kan kerjanya shift-shiftan, pas dapat malam bisa dapat pagi, bisa dapat siang gitu ya. Terus apalagi ya petugas Satpam. keamanan, Yang jualan malam-malam. satpam perut itu ya. Jadi misalnya security, terus kemudian penjaga pintu portal kereta api misalnya, itu kan juga
ya mau nggak mau dengan pekerjaannya itu harus harus shift-shiftan gitu. Nah, gimana triknya agar tetap sehat ya? Karena beberapa penelitian itu udah beberapa jurnal ya, saya tuh pernah baca itu bahwa pekerja shift itu rentan untuk mengalami hipertensi, mengalami problem kardiak event ya. Jadi serangan jantung karena memang pola tidurnya, pola hidupnya itu berubah gitu ya. Jadi kayak orang lain yang mungkin udah waktunya tidur dia tidak. Nah, sehingga kita harus menjaga benar kewajiban kita juga ya, menjaga agar tetap sehat. Gimana caranya? Pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat. Artinya timbangannya adalah ini sehat apa enggak gitu ya. Jadi jangan suka makan yang terlalu berlemak, banyakkan serat ya. Terus mungkin pas jaga itu jangan makanan yang tinggi kalori ya. Gula Artinya semua. biasanya kan biar melek yuk terus beli martabak atau mungkin dikirimin apa gitu bahan dan sebagainya, nasi goreng, nah itu kan Biar mulutnya nggak diem. ya itulah. Nah, kemudian mengatur pola makan ya. Pola makan itu wajib kita atur 3 kali makan utama, terus diantaranya boleh makan kecil atau selingan, tapi terus kalorinya sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Kemudian jangan makan terlalu banyak, artinya kalau untuk pas saat shift itu kadang ada beberapa itu memang makan terus ya, Non-stop. biar bisa melek gitu ya. Bertahan. Terus kemudian batasi juga konsumsi kopi, karena kopi yang sebenarnya di beberapa penelitian itu dia hanya baik 2 cangkir aja sehari. Terlalu berlebihan dia masih nggak memberikan manfaat, yang malah justru mungkin edik. Bahayanya kalau edik, nah giliran Ramadan nanti kita puasa nggak makan nggak minum kopi, Waduh. wah langsung nyeri kepala karena kan dia nggak dapat kafeinnya itu. Kemudian untuk mengganti jatah badan untuk rileks itu kita tidur siang. Walaupun tidak bisa sepenuhnya menggantikan, tapi paling enggak tidur siang itu bisa membuat relaksasi, dan dipastikan ada beberapa penelitian itu juga bahwa tidur siang itu sebaiknya jangan setelah makan, karena itu juga bisa meningkatkan insidensi terjadinya Obes lagi. jantung, Jantung. obes gitu ya. Jadi usahakan ya kalau memang ngantuk tidur dulu aja, nanti bangun. Jadi biar nggak lama juga tidurnya. Karena tidur siang paling aman tuh ya sejam maksimal. Kemudian olahraga rutin. Nah, kadang kalau udah jaga malam, besoknya cuma tidur seharian, akhirnya Wos. nggak menjaga olahraganya. Kemudian mengatur pola tidur, artinya mungkin shift-shiftan, gantian sama temennya gitu ya. Saya tidur dulu, nanti bangun, pokoknya yang penting badan itu bisa dapat istirahat gitu. Nanti bangun gantian temennya yang tidur, misalnya seperti itu. Dan banyak minum air putih. Jadi kurangi makanan-makanan yang bergula gitu ya ketika jaga, sehingga stabilitas badan itu bisa terjaga. Oke, ini mungkin tips dan bahasannya kita. Mungkin ada teman-teman atau healthy people yang ingin diskusi, silakan. Monggo para healthy people yang pengen bertanya bisa langsung menanyakan di kolom chat, akan kita bahas di sini. Apakah sudah ada yang masuk pertanyaannya? Sambil menunggu, mungkin tadi yang pekerja shift ya. Kalau misalnya pekerja shift kan ya saat tertentu bisa tidur, saat tertentu jaga. Bagaimana dengan yang tiap harinya emang kerjanya malam terus? Nah, itu yang jadi repot. Kalau semuanya misalnya dia seringnya malam, misalnya dia manteng malam terus kayak supir gitu ya, dia Ya. memang jaganya malam misalnya, otomatis itu harus tadi olahraganya juga harus kenceng untuk mengimbangi. Jadi kan kalau olahraga itu kan dapat endorfin ya. Ya. Pas olahraga itu kita dapat endorfin alami ya. Jadi kayak sejenis morfin tapi alami yang kira-kira bisa membuat badan itu jadi rileks seperti itu. Nah, itu kalau
bisa diasup oleh olahraga itu sangat baik. Jadi tetap harus menjaga sambil mungkin memang perlu apa ya namanya direview. Jadi kalau memang wajib malam terus kan, wah itu bisa mengubah sirkadian. Nanti dia jadi kebalik gitu Rezekinya sirkadian. malam, sirkadiannya diubah, siklusnya diubah. Ya, itu. Kita lihat dari health review sekalian pertanyaannya. Yang pertama, Dok, apakah begadang bisa bikin hipertensi? Nah, ya, jadi kan yang tadi saya sampaikan bahwa ketika melatonin itu tidak hadir, tidak bisa diproduksi, yang digantikan dengan kortisol. Nah, kortisol itulah yang kemudian membuat terjadinya hipertensi. Karena kortisol itu kerjanya dia kan menyempitkan pembuluh darah. Pembuluh darah sempit, nah otomatis jantung itu mau pompa itu rodok susah. Ya, pompanya jantung itu kan dia sesuai dengan tahanan di pinggir di pembuluh darah. Ya. Jadi kalau bahasanya kalau selang-selangnya itu pada menyempit, tentu dia butuh usaha untuk kuat untuk memompa, sehingga jadilah kalau lama itu akan terjadi hipertensi. Banyak kasus-kasus hipertensi itu diinjus oleh pola hidup ya. Jadi ketika apalagi kalau usia muda, jadi tensinya tinggi-tinggi. Kenapa? Ternyata memang pola hidupnya, terutama deep sleep-nya yang tidak dapat. Jadi pola pengaturan tidurnya. Jadi dia, saya tuh susah tidur gitu. Atau kalau tidur tuh kayak tidur ayam, jadi dengar semuanya gitu. Banyak yang kasus seperti itu. Nah, sehingga memang bukan dengan obat, tapi kita bagaimana misalnya untuk bisa tidur itu tidak harus minum obat. Malah justru nek tidur dengan obat itu kadang tidak alami ya. Badan jadi sakit-sakit begitu bangun. Jadi memang harus belajar gimana sih tidur itu, lupakan semua masalah gitu. Jadi benar-benar tidur. Jadi benar-benar ya ruangan kamar itu benar-benar kamar tidur. Jadi bukan masih buka HP, baca berita, begitu berita tentang apa ya dulu pandemi misalnya, Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi malah semangat, jadi malah nggak jadi ngantuk gitu misalnya. Iya, mungkin sekalian dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya tentang berhubungannya dengan obesitas juga, Dok. Kaitan begadang dengan obesitasnya itu. Ya, jadi kan kalau obesitas itu pertama kayaknya saya pernah bahas ya. Oh, nggak jadi ya tak bulan lalu itu ya tentang, tapi saya nulis. Jadi obesitas itu sebenarnya itu mother of disease kalau kita nyebutnya. Jadi dari resistensi insulin. Jadi ketika melatonin itu nggak kebagian, kortisolnya yang muncul. Kortisol itu menggantikan melatonin. Otomatis kortisol itu dia bekerja ya tadi meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Terus yang kedua dia resisten insulinnya. Pankreas kita menghasilkan insulin tapi nggak bisa kerja karena efek dari kortisol ini. Gulanya dalam darah terus nggak bisa kesimpan jadinya ya. Gulanya mubeng-mubeng, bergentayangan gulanya itu nggak bisa dipindah dari dalam darah dipindah ke hati, itu nggak bisa. Kan tugasnya itu udah tugas insulin. Insulinnya nggak bisa kerja, otomatis gula itu kalau di dalam darah dia bikin rusak mana-mana. Bayangin ya kalau kita buat manisan apa ya, apel, manisan apa, tentu kan sesuatu yang direndam dengan gula itu bisa kaku ya. Nah bayangin kalau bisa terjadi resistensi insulin, gula gentayangan di badan kita, dia ngelewatin ginjal jadi manisan ginjal, lewatin mata jadi manisan manisan di semua tempat. Lah iya, itu yang jadi repot. Otomatis itu akan menimbulkan masalah. Nah, pembuluh darahnya itu akan banyak radikal bebas seperti itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian menyebabkan mudah munculnya obesitas. Akan terjadi gangguan-gangguan dari metabolisme tubuh. Selain itu, biasanya ketika begadang kita asupannya juga banyak yang nambah berat-berat, gitu. Gulanya banyak, karbonya banyak. Kan gula itu bukan hanya yang manis ya kan, karbo tinggi juga akan banyak gulanya. Nah, sehingga itu juga akan menambah. Jadi kayak lingkaran setan muter aja gitu. Di satu sisi badan itu nggak bisa memasukkan gula, kita juga nambahin gula terus gitu. Begadang sambil ngemil ya. Nah, seperti itu sehingga memang akhirnya akan menyebabkan mudah terjadi obesitas.
Iya, ini pertanyaan healthy berikutnya adalah dari healthy people bernama Vendita Larastati. Kalau vertigo ada pengaruh dengan deep sleep nggak, dok? Bisa, karena memang organ keseimbangan ya. Iya. Ketika vertigo itu kan dia bisa perifer, bisa di pinggir, bisa di organ-organ pinggir atau di sentral di otak. Nah, kalau kemudian yang vertigo itu ketika otak itu tidak bisa dapat deep sleep, tidak dapat relaksasi, nah, itu sangat mungkin kemudian terjadi ketidakseimbangan gitu kan. Nah, itu sangat bisa. Belum lagi kadang dengan kita begadang misalnya nggak bisa dapat deep sleep, tidak dapat relaksasi yang maksimal, itu juga akan mencetuskan asam lambung yang tinggi. Oh ya, mungkin sekalian dikaitkan dengan pertanyaan dari Komikuro tentang hubungannya apakah juga dengan nyeri kepala belakang. Jadi kan vertigo dan nyeri kepala belakang deketan. Sama-sama di Temenan kepala. biasanya. Ya, jadi kan ketegang ya. Kalau tension bahasanya, kalau kita nyebutnya adalah tension, tegang ya, karena nggak dapat relaksasi tadi. Sebenarnya kan fungsi tidur itu kan untuk istirahat, untuk relaksasi, untuk membuat badan itu benar-benar apa ya namanya, dia itu Relax total. berada pada titik yang bisa rest, benar-benar istirahat seperti itu ya. Nah, ketika dia tidak dapat atau tidak bisa karena memang mungkin proses ada pekerjaan yang harus dilakukan atau memang ada sesuatu yang harus dikerjakan, dia nggak dapat relax sehingga dia kencang terus, kaku gitu kan. Nah, itu yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya tension. Tension itu tegang. Jadi kalau tension, headache, sakit kepala karena tegang. Nah, itu bisa ya harusnya dengan relaksasi itu. Berarti obatnya Tidur. tidur lagi ya. Ya itu, tidur itu luar biasa ya manfaatnya ya. Memang Obat sudah banyak hal. sudah karena memang udah di Al-Qur'an sendiri kan banyak ya. Jadi memang siangnya kamu cari rezeki, ya malamnya tidur. Memang itu sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi kalau badan yang menciptakan itu Allah, ya sudah diatur demikian settingannya gitu ya. Kalau kemudian jadi something gitu ya, jadi akan terjadi masalah seperti itu. Ini berikutnya lagi bertanya tentang bagaimana caranya untuk mengatasi bergadang. Nah, kalau ini agak susah ya pertanyaannya. Mengatasi bergadang, Mengatasi maksudnya begadang ya, itu. berarti harus diatur. Jadi biar mungkin sulit tidur ya, Iya. kalau kita anggap sebagai sulit tidur. Jadi memang ada beberapa trik ya. Jadi trik untuk bisa tidur dengan enak itu yang pertama memang kamar, settingan kamarnya itu benar-benar sebagai kamar tidur. Jadi memang kalau bisa sih nggak usah ada TV di situ. Nanti nggak nonton filmnya drakor, nangis malah nggak jadi Nontonnya tidur. HP, nggak pakai TV. Oh iya, sekarang udah HP-nya udah jadi TV ya. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi emang benar-benar kamar itu untuk tidur. Kalau belum ngantuk gimana gitu ya. Dia boleh beraktivitas di luar, apa kek yang kira-kira bisa merangsang untuk tidur. Apakah baca buku, tapi jangan buku yang serem-serem gitu. Nanti malah adrenalinnya meningkat, kortisolnya meningkat, nggak jadi tidur melek lagi. Jadi mungkin buku, atau bisa kalau muslim bisa ngaji gitu kan. Nah, itu bisa untuk merangsang ngantuk gitu. Nah, kalau udah ngantuk, tidur, relax. Jadi bener-bener ya, mungkin kalau ininya ya, apa ya mungkin bisa dibaca gimana sih sunnahnya Nabi tidur misalnya. Apa dulu, wudu dulu atau gimana, monggo gitu kan. Tapi ininya kita bener-bener lupakan sejenak lah, nggak usah dipikir. Oh ya ampun, ini belum bayar utang di bayar apa pinjaman di mana, atau itu malah nggak jadi tidur kalau kemudian kita mikir yang ini. Benar-benar lost dulu, baca doa, ya udah tidur gitu kan, besok aja dipikir gitu kan. Nah, jadi benar-benar harus seperti itu. Nah, kalau belum bisa juga, maka bisa dengan teknik relaksasi. Caranya kita tarik nafas panjang, terus ditahan di perut, jangan di dada, nanti enggak jadi perut, terus dihembus pelan-pelan lewat mulut. Nah, sampai tertidur. Jadi benar-benar relaksasi gitu.
Itu bisa pada beberapa orang. Kemudian ketika kita ajarkan untuk teknik relaksasi itu jauh lebih bisa. Saya punya pasien itu dia pencemas, kemudian susah tidur gitu ya, sehingga dia jadi kemana-mana tuh penyakitnya, jadi tension, tegang, sakit kepala dan sebagainya. Alhamdulillah ketika bisa diajarkan dengan cara relaksasi itu sudah bisa tidur, sudah nggak sakit kepala, dan alhamdulillah sudah merdeka dari sulit tidur. Ya intinya memang harus rileks itu untuk bisa mulai tidur. Jadi kalau memulai tidur itu masih mikir macam-macam agak sulit gitu ya. Berarti tanpa perlu berpikir bahwa harus sampai obat tidur ya, lost choice banget itu. Itu ya kalau memang udah dicoba relaksasi tetap ya itu nanti pilihannya itu bisa, tapi ya itu jelas bener Benar-benar jangan sampai terjadi. Gitu. Berikutnya dari healthy berikutnya ada yang bertanya tentang kalau dalam sehari, mungkin kan ini pekerja shift ya. Kalau dalam sehari kadang lupa minum air putih akan berbahaya apa enggak terhadap kesehatannya? Duh kenapa ya? Air putih mah murah. Saking sibuknya mungkin sampai nggak minum. Sebenarnya kan air putih itu minimal ya, kalau ginjal dan parunya dan jantungnya kita normal harusnya kan sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Anggaplah misalnya kalau berat badannya 50 kilo, 1,5 liter. Udah ditakar aja tuh sehari semalam gitu ya. Tapi jangan malam-malamnya yang digelontor, nanti nggak bisa bobok gara-gara pipa tipis. Jadi pagi sama siangnya lebih banyak. Misalnya pagi sama siang sampai 1,2. 1,2 itu kan 2 botol aqua besar, aqua sedang gitu kan. Jadi ditakar aja. Jadi gimana cara ini harus habis misalnya. Jadi kalau misalnya dibuat seperti itu, cuma minum itu tidak harus air putih ya. Ketika jus itu juga masuk. Jadi cairan ya, sebenarnya semua cairan ya. Termasuk kalau makannya berkuah, sop dan sebagainya itu juga termasuk. Jadi cairan. Sebenarnya enggak njuk terus yang harus digelontor dengan ini enggak gitu. Jadi dan itu bisa direncanakan. Jadi memang mungkin disediain ini harus habis misalnya 1 botol aqua 1,5 liter misalnya, tapi nggak harus air itu semua gitu kan, bisa diubah dalam bentuk misalnya jus atau teh atau apalah yang lain yang kira-kira tidak harus tertekan minumnya. Jadi minum air putih kok jadi kayak tertekan gitu kan. Kayaknya wah nggak seru nih, air putih aja harus berasa ya. Tapi tetap sebenarnya yang paling baik itu ya air putih. Murah tapi aman buat badan dan sebagainya gitu ya. Ya. Berikutnya berikutnya bertanya tentang bagaimana kalau sudah bergadang dan akhirnya benar-benar kena hipertensinya, harus ngapain lagi? Ya kalau sudah terlanjur ini. Ya otomatis kan harus ya dikonsultasikan ya. Kalau memang ada hipertensinya ya dikonsultasikan. Biasanya kalau usia muda biasanya kan bukan hipertensi yang akibat dari kekakuan dari pembuluh darah. Ada sebabnya, namanya hipertensi sekunder. Apa sebabnya yang kita cari. Kalau memang benar-benar karena gaya hidup, nanti pelan-pelan harus diubah. Bisa kok, insya Allah bisa diubah. Tapi ya emang harus tekad ya, harus benar-benar serius gitu kan. Jadi biar tidak harus. Jadi kalau misalnya sumber masalah yang membuat hipertensi itu selesai atau membaik ya, insya Allah nggak perlu sampai harus konsumsi obat seterusnya. Tapi ketika berbahaya juga tetap harus diperiksakan dulu ya, tidak menganggap wah ini karena begadang aja ya sudah dicoba. Periksakan dulu, bisa konsultasi dulu, tidak mesti dengan konsultasi itu akan berpikir kemana-mana ya. Lanjut dari pertanyaan healthy people berikutnya, tips agar tidur tetap berkualitas. Ya, di berkualitas tadi sudah saya singgung di awal. Jadi memang benar-benar ketika tidur itu ya loss, tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikir saat itu misalnya, atau memikirkan apa gitu yang membuat amigdala kita, emosi kita jadi terpacu gitu. Sebaiknya nggak usah. Jadi udah loss aja. Mungkin pakai sunnah. Gimana sih tidur sunnah?
Nabi, boleh dibaca-baca di tempat yang lain banyak kok ininya ya. Misalnya mulai dengan berwudu, mungkin perlu apa namanya eh, miring mana gitu. Jadi memang ada sunah-sunahnya, dan yang penting kalau bisa sih kalau muslim ya sudah sholat isya, jadi nggak kepikiran nih belum sholat isya jadi malah susah tidurnya, malah kayak orang Berutang. iya, jadi kan udah sholat isya udah tenang, jadi sudah lebih enak. Siap. Ini yang berikutnya dari Suyati. Ini kayaknya pertanyaannya sudah dijawab sendiri ya. Dok, saya makannya sedikit tapi sering minum kopi dan berat badannya nambah. Solusinya gimana? Ini udah disebutkan ya minum kopi ya. Solusinya gimana ini? Oke, sebenarnya di kopi itu kan ada kafein ya. Kafein itu ada beberapa kondisi, kalau berlebihan dia memang bikin perut itu jadi lebih kenyang gitu ya. Sama kayak orang merokok. Jadi orang kalau merokok itu mungkin habis merokok dia udah nggak lapar gitu Ya, kan, nggak perlu makan. sudah ya, apalagi kalau kopinya itu gulanya gula yang biasa gitu ya, gula yang berkalori maksud saya. Ya. Kalau berat badannya semakin bertambah, berarti gulanya itu yang harus diantisipasi. Nah, sehingga kopinya itu harus ditata, jangan berlebih ya. Jangan sampai melebihi dari yang dibolehkan. Kan bolehnya cuma 2 cangkir. 2 cangkir itu 1 cangkir 30 mili. Ya, Jadi termasuk dikit gulanya banget. ya. Kopi kalau gulanya banyak beda dengan kopi kalau gulanya dikit. Iya betul. Jadi gulanya itu juga. Sebenarnya kalau kopi yang enak itu justru nggak pakai gula. Saya sukanya nggak pakai gula. Kopi hitam. Kopi hitam digiling sendiri, terus itu enak. Nggak pakai gula, itu malah kerasa kopinya. Nah, kalau misalnya dikasih gula ya kerasa juga, tapi udah berbeda rasanya. Artinya terus dan maksimal 2 cangkir. Dan 2 cangkir kopi itu bagus untuk kesehatan hati. Tapi kalau berlebih, Kembali lagi tadi ya, memicu lagi, kafeinnya naik kafein, lagi, terus gulanya gulanya juga. juga. Jadi obesitasnya karena gulanya tinggi dan terjadilah resistensi insulin. Iya. Oke. Ini sepertinya dari Healthy People sudah banyak yang bertanya dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Dr. Rina bisa memberikan sedikit kesimpulan atau mungkin closing statement untuk acara IG kita hari ini tentang begadang euforia yang berbahaya. Terima kasih. Jadi memang begadang ini ketika tidak ada sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Tidak ada sebaiknya keperluannya tidak ada keperluannya. Sebaiknya tidak perlu dilakukan gitu ya. Kalau memang ada tugas dan sebagainya, misalnya memang tuntutan pekerjaan boleh, tapi ada cara-caranya agar tetap sehat. Nah, sehingga karena ketika begadang itu akan mengubah sirkadian tubuh. Untuk memperbaharui lagi atau untuk mengembalikan ke sirkadian yang awal itu juga butuh effort, butuh usaha yang besar. Sehingga memang pikirkan masa-masa untuk melakukan proses mengubah sirkadian ini dengan begadang. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Rina untuk waktunya hari ini dan terima kasih kepada Healthy People sekalian sudah hadir mengikuti acara hari ini tentang begadang tadi. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk Healthy People sekalian. Saya Dr. Joni dan di samping saya penarasumber Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam di RSWI, mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatian atensi dari Healthy People sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.